Halo semua, kami dari kelompok 3 tugas geografi dari kelas 11 Premium 7. Di sini kami akan memaparkan mengenai mitigasi bencana, baik itu bencana alam, non-alam, dan sosial. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama, saya Meta Denis Juta, dan teman-teman saya Stefan. Saya Fioni Purba, saya Mira, saya Aki, saya Nurdi Tomek. Saya Pak Kasdion. Demikian, dan selanjutnya kami akan memaparkan mengenai mitigasi tersebut. Yang pertama adalah mitigasi bencana alam. Minggu yang tenang seperti minggu biasanya, masyarakat memilih untuk berenang di sekitar sungai yang berada di sekitar pemukiman mereka, di mana sungai tersebut memiliki tingkat kejernihan air yang lumayan. Padahal sekarang sudah memasuki musim penghujan, di mana arus air menjadi lebih kencang daripada biasanya, namun mereka tidak memperdulikannya. Dikarenakan hujan yang terus-menerus turun, menyebabkan kapasitas air sungai semakin meningkat, sehingga arus dan debit air yang menuju ke hilir semakin kencang. Kapasitas air yang semakin tinggi memasuki wilayah di mana masyarakat tersebut berenang. Inilah yang disebut dengan banjir luapan sungai. Warga yang pada saat itu pun berenang mulai panik dan tak sedikit dari mereka yang terbawa arus dan tenggelam. Beberapa warga lainnya mencoba untuk menolong mereka yang masih dapat diselamatkan secara mandiri. Dan beberapa lainnya yang sudah selamat dari banjir tersebut mencoba mencari bantuan kepada pihak-pihak tertentu. Jika terjadi hal seperti ini, selagi menunggu pihak penolong, kamu dapat melakukan pertolongan-pertolongan dasar kepada korban. Jika pihak bantuan belum datang, kamu dapat melakukan pertolongan pertama kepada korban tenggelam, contohnya seperti CPR. Karena bisa saja jantung korban berhenti berdetak dikarenakan korban kesulitan menghirup oksigen karena paru-paru sudah dipenuhi oleh air, sehingga untuk itu CPR dapat membantu untuk memacu detak jantung korban kembali agar korban dapat bernapas kembali. Untuk menyelamatkan diri ataupun menghindar dari banjir bandang yang mungkin akan menyusul, kalian dapat pergi ke dataran yang lebih tinggi dari permukaan air sungai. Tim penyelamat mungkin sudah memberikan titik kumpul, sebaiknya kumpul di situ karena bala bantuan sudah berada di situ. Jangan panik dan tetap tenang sampai kamu berada di tempat yang aman dan terhindar jauh dari permukaan air sungai. Oke, demikian mitigasi bencana alam. Selanjutnya adalah mitigasi bencana non-alam. Seorang remaja yang sudah terjangkit tuberkulosis memilih untuk naik angkot di saat angkot tersebut ramai. Parahnya lagi, dia batuk selama di dalam angkot dan tanpa menggunakan masker. Keadaan angkot yang sedang padat membuat dia batuk ke segala arah. Terkadang ia masih suka lupa saat berbicara dengan temannya, ia membuka masker. Dia batuk dan melakukan kontak fisik secara sembarangan kepada temannya, padahal itu dapat menyebarkan virus tersebut kepada teman-temannya. Tak butuh waktu yang lama, teman remaja tersebut sekarang juga sudah mengalami gejala-gejala TBC. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya dia juga tertular oleh gadis tersebut. Apalagi ia sering melakukan kontak fisik dengan gadis itu. Karena belum menyadari akan dirinya yang sudah terinfeksi, dia malah berkumpul lagi dengan teman-temannya yang lain. Secara tidak langsung, dia juga memperluas penularan tuberkulosis tersebut kepada orang-orang lain. Dan kini teman-temannya sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Mereka sudah mengalami gejala-gejala yang dialami oleh penderita tuberkulosis, contohnya batuk yang tak henti-henti, dan juga berat badan yang mulai menurun. Kabarnya sekarang marak-maraknya gejala TBC ya? Iya, kabar pernah kayak gitu. Mungkin orang yang nggak tahu sudah nggak TBC. Iya, kayaknya dia sudah kena gejala TBC. Ayo kita jauh dari dia.
Jadi, salah satu bencana yang lainnya adalah bencana non-alam. Biasanya bencana non-alam itu dapat disebabkan oleh virus. Nah, seperti yang tadi, itu disebabkan oleh virus tuberkulosis atau penyakit TBC. Nah, jadi hal seperti ini tuh sebenarnya dapat dihindari, guys. Nah, untuk menghindari hal tersebut adalah dengan pertama, menghindari kontak dengan si penderita. Kedua, menggunakan masker. Yang ketiga itu adalah kita perlu menjaga imun tubuh kita. Dan yang keempat, kita juga perlu menjaga diri kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya yang disebabkan oleh virus. Nah, baiklah, sekian dan terima kasih. Demikian mitigasi bencana non-alam, selanjutnya adalah mitigasi bencana sosial. Siang ini Meta dan Mira berjalan menuju tempat perbelanjaan umum. Namun tiba-tiba Anggi yang melihat keadaan tersebut dari kejauhan sontak lari untuk memeriksa keadaan korban. Dia pun meminta bantuan kepada warga-warga sekitar untuk menyelamatkan korban. Yang paling terdahulu dilakukan adalah mengecek keadaan korban, apakah korban masih hidup atau tidak. Mengecek pernapasan korban adalah yang terlebih dahulu dilakukan, juga memeriksa tempat luka korban. Kemudian membawa korban ke tempat yang lebih aman selagi menunggu bala bantuan dari pihak berwajib datang untuk menyelidiki kasus ini. Di pos penjagaan, para polisi sedang menunggu laporan-laporan mengenai kejadian-kejadian tertentu. Anggi sebagai saksi kejadian tersebut datang untuk melaporkan kejadian yang barusan dilihatnya agar para polisi dapat mencari para pelaku pencuri tersebut. Kini para pelaku pencurian itu sudah diamankan oleh pihak polisi. Bu, itu ada kejadian apa? Baik, saya nggak mau beri penjelasan tentang kejadian itu. Baik, ini adalah suatu peristiwa sosial di mana dua orang pemuda yang berada di sini telah melakukan penjamretan pada masyarakat di pinggir jalan yang sedang berjalan, di mana mereka telah merampok tas dari masyarakat tersebut. Sehingga karena masalah tersebut timbulnya kecelakaan yang mengakibatkan masyarakat tersebut terluka. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap kedua jambret tersebut. Jadi untuk peristiwa kali ini kami berharap juga untuk teman-teman di luar sana agar tidak meniru tindakan tersebut karena merupakan bukan suatu tindakan yang baik. Sekian dan terima kasih. Makasih ya Bu. Ada lagi? Kini korban sedang dalam masa pemulihan namun sudah dapat diwawancarai oleh pihak polisi. Bu, gimana Bu? Apa yang dirasakan? Saya pastinya merasa trauma ya Bu, karena mereka tiba-tiba datang terus menyerang saya. Saya hampir kira bahwa hidup saya bakalan berakhir di situ. Ibu udah ngerasa mendingan sekarang? Sekarang sudah mendingan karena gara pertolongan dari pihak medis dan beberapa orang lainnya karena sudah membantu saya dari tepat waktu saat itu. Nah ibu kalau berada di luar lagi, ibu perlu berhati-hati. Nah, ibu juga perlu kayak belajar dengan diri. Nah ibu, saya izin dulu, saya mau kerja lagi, mau kerja lagi. Siap Bu. Demikianlah pemaparan kelompok kami mengenai mitigasi bencana baik itu alam, non-alam, dan sosial. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan kami mengundurkan diri.